Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertahanan Nasional Hadi Cahyono melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Salah satu bagian dari rangkaian kegiatan Hadi mencakup pemberian sertifikat hak guna tanah ulayat atau tanah adat masyarakat hukum adat. Tim antara pun berbincang-bincang dengan Menteri ATR atau BPN mengenai manfaat dan tujuan dari pemberian HPL. 17 Oktober 2023 menjadi hari yang layak dikenang bagi masyarakat hukum adat di Kampung Sawoy Henya, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Hadi Cahyanto, menyambangi masyarakat hukum adat tersebut usai menempuh jalur berkelok sekitar 2 jam lamanya dari Bandara Sentani, Jayapura. Kunjungan Hadi adalah untuk menyerahkan sertifikat hak pengelolaan tanah ulayat dengan total 699,7 hektar untuk 130 kepala keluarga. Halo pemirsa, selamat datang di Tanah Papua. Bicara soal pertanahan, hari ini adalah hari yang begitu spesial untuk masyarakat Kampung Sawoy Henya di Kabupaten Jayapura. Selengkapnya langsung kita ngobrol-ngobrol dengan sosok yang ada di samping saya, Bapak Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Bapak Hadi Cahyanto. Bapak, boleh dikasih tahu Pak, untuk pemberian sertifikat HPL ini, apa sih masyarakat, manfaat yang akan diterima masyarakat dari pemberian sertifikat? Ya, saya ingin cerita awal pemberian sertifikat ini, memang kita perlu sosialisasi kepada masyarakat, pentingnya mensertifikatkan tanah ulayat. Ya. Jika tanah itu disertifikatkan, maka sudah tidak ada lagi permasalahan-permasalahan seperti sengketa tumpang tindih antara tanah ulayat dengan HGU, tanah ulayat dengan HGB. Nah, permasalahan-permasalahan yang terjadi adalah adanya tumpang tindih. Karena apa? Karena masyarakat hukum adat ini masih belum memiliki sertifikat hak pengelolaan, ya, baik itu secara komunal maupun mandiri. Oleh sebab itulah ada gugus tugas masyarakat adat ini menginisiasi untuk mensertifikatkan tanah-tanah yang ada di Papua ini. Dengan sertifikat tanah ulayat ini, maka masyarakat mendapatkan hak atas tanah. Masyarakat juga bisa mengelola baik secara individu maupun nantinya apabila ada peluang-peluang investasi itu juga bisa dilaksanakan. Memang masyarakat pada awalnya ragu untuk mensertifikatkan. Yang pertama adalah ketakutan apabila disertifikatkan tanah itu akan hilang, akan dijual. Namun kami harus memberikan sosialisasi bahwa tanah itu tidak akan hilang selama masih dalam status tanah adat. Yang kedua, masyarakat juga ketakutan, nanti kalau saya sertifikatkan, saya harus bayar pajak. Selama masih statusnya tanah adat, tidak ada pajak. Dan pensertifikatan itu pun dibantu oleh pemerintah daerah. Nah, manfaat berikutnya adalah masyarakat bisa mengelola tanah tersebut untuk pertanian. Seperti di Desa Sawoy ini, ada kurang lebih 699,7 hektar yang baru saja kami serahkan, kemudian akan digunakan untuk lahan pertanian. Ada 130 kepala keluarga yang akan menggarap tanah tersebut. Bapak, saat ini ada begitu banyak masyarakat adat yang menantikan kepastian hukum atas tanah adat ya Pak ya. Untuk targetnya sendiri dikabarkan ada 4,1 juta lahan yang ingin kemudian nanti diberikan sertifikat. Saat ini progresnya seperti apa Pak? Ya, kalau yang 4,1 juta hektar itu adalah, kalau nggak salah adalah pelepasan kawasan hutan. Ya. Memang saat ini itu dalam program reforma agraria, khususnya adalah untuk redistribusi tanah, terus kita lakukan. Namun untuk khusus untuk tanah-tanah adat, kami bekerja sama dengan GTMA untuk segera mendata. Setelah didata, dikoordinasikan dengan pemerintah daerah untuk dikeluarkan SK. Setelah itu baru Kementerian ATR BPN akan turun untuk mengukur dan memberikan patok dan mengeluarkan sertifikat itu. Saya tadi sudah meminta kepada pimpinan GTMA supaya segera menyelesaikan tanah-tanah adat, tanah-tanah ulayat ini untuk segera dikoordinasi dengan pemerintah daerah, dikeluarkan SK atau Perda, kemudian
kami dari pemerintah akan segera turun, mengukur, memberikan patok dan mengeluarkan sertifikat. Dengan demikian, tanah adat akan aman. Dari pertama adanya mafia tanah, yang kedua tumpang tindih HGU atau HGB, dan masyarakat tenang karena diberikan kepastian hukum hak atas tanah masyarakat adat. Terakhir Ya. Pak, mungkin sampai akhir tahun ini, apa sih Pak target yang masih ingin dicapai terkait pemberian HPL mungkin bagi masyarakat hukum adat? Kami sampaikan seperti Papua di sini ya. Saya minta khususnya di Jayapura sebelum 2024 permasalahan tanah adat sudah selesai disertifikatkan. Dan saya juga minta bahwa tanah-tanah sertifikat yang ada di Jayapura juga semuanya sudah dimasukkan dalam sistem secara elektronik sehingga benar-benar terlindungi. Kalau sudah masuk di sistem elektronik, apalagi kita menggunakan blockchain, maka sudah kekunci, sudah tidak akan lagi ada gangguan. Baik itu mafia tanah, baik itu tumpang tindih, ya, mungkin juga yang lain-lain itu akan terlindungi. Masyarakat akan tenang. Bapak Ya. mungkin terakhir sebelum kita udahani Pak, Bapak juga Ya. masih banyak agenda. Ya. Bagaimana Pak pemerintah ke depannya akan memastikan bahwa tadi mungkin Bapak udah menyampaikan sedikit bahwa tanah-tanah adat ini terbebas dari mungkin investor yang ada sifat eksploitasi begitu Pak? Ya, ya. Yang pertama kita program pertama ini kita akan mendaftarkan seluruh tanah. Ya, baik APL, tanah adat, semuanya kita daftar dan dimasukkan dalam sistem elektronik. Dengan dua itu saja kita sudah mengamankan tanah masyarakat 80% aman. Yakin? Ya. Siap, terima kasih banyak Bapak. Ya. Mari Pak. Baik pemirsa, demikian perbincangan saya dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Bapak Hadi Cahyanto. Dari Kabupaten Jayapura, Papua, Arya Sindiara, Yogi Rahman, Kantor Berita Antara, mewartakan.